Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Strategi Survive di Era New Normal bersama narasumber Yuda Setiawan, CEO PT Laziza Rahmat Semesta. Temukan strategi UMKM yang sukses bertahan, bahkan mencari peluang baru dan bisa tumbuh survive melalui digital. Simak videonya di sini. Teman-teman sekalian, saya ulang lagi mungkin dengan kalimat sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta di acara pagi hari ini. Jadi langsung aja next untuk biografi saya. Oke, next. Nah, ini sepintas mungkin yang ada masih belum kenal saya. Jadi sebenarnya saya ini sudah semacam kakek-kakek milenial gitu ya, karena di usia yang hampir setengah abad ini saya masih menekuni di bisnis dan mencoba untuk bisa mengikuti tren-tren yang sekarang, tren-tren anak-anak milenial gitu ya. Jadi mencoba terus belajar, melakukan update-update ilmu dan sebagainya, sehingga sampai saat ini akhirnya saya masih gitu ya, masih terus berkarya, karena saya satu bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau saya lihat sini ada alumni ITS, sebenarnya secara background pendidikan saya dengan apa yang saya tekuni saat ini tidak nyambung sama sekali ya. Tapi saya juga nggak tahu bahwa banyak teman-teman alumni ITS juga yang jadi pakar-pakar kuliner juga di sini. Dan saya sudah punya 2 cucu juga ya, jadi setiap hari juga seperti itu. Untuk pengalaman bisnis, mungkin next bisa ini kan. Jadi sebenarnya memang karena keterbatasan yang saya miliki waktu saya kuliah, sehingga saat kuliah saya juga akhirnya mengabdi salah satu pesantren. Mungkin disitulah saya akhirnya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman bagaimana saya sudah dilibatkan dalam unit bisnis yang ada di pesantren tersebut, gitu ya. Kemudian saya juga pernah pengalaman bekerja di salah satu BUMN, jadi seorang sales eksekutif di sana. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini 7 tahun saya kuliah di ITS belum pernah saya gunakan ijazah untuk melamar pekerjaan gitu ya. Dari pengalaman yang ada pernah juga ya istilahnya ya bisa naik jatuh bangun, itu yang membuat akhirnya saya cukup tertempa gitu ya di bidang pengalaman ini. Dan sejak tahun 2004 sudah memiliki bisnis sendiri di bisnis telekomunikasi dan tentu sampai sekarang masih berjalan. Tetapi kemudian saya memutuskan tahun 2013 ikut waralaba kuliner, ya salah satu milik teman saya. Dan tahun 2015 akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat brand sendiri. Jadi saat itu kita dengan nama Laziza. Kalau Laziza mungkin teman-teman yang sering kali lihat salah satu host kuliner yang kalau setelah makan dia bilang laziz. Nah, disitulah awal mula saya menggunakan kata laziza. Laziza artinya nikmat atau enak gitu ya dalam bahasa gaulnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang tak lupa adalah saya juga aktif di organisasi-organisasi sejak saya memang SMP, SMA aktif di OSIS, di pengurusan hima dan sebagainya waktu kuliah. Dan saat ini pun juga aktif di beberapa pengurusan, dan khusus untuk yang komunitas wirausaha, saya ada di Ketua Komunitas Usaha Tangan di Atas, Sidoarjo, kemudian saya juga ada di Ikatan Saudagar Muslim, dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara saya untuk bisa membangun link atau bagian dari membangun komunikasi ya dengan banyak teman dan kolega-kolega lah, katakanlah semacam itu. Oke, next. Nah, Laziza sendiri yang sejak tahun 2015 berdiri tanggal 8 Agustus 2015 sudah punya 3 brand yang kita sekarang turunkan, PT Laziza Rahmat Semesta, ada brand Laziza, Enakin, dan Kopi Ambiar. Jadi 3 brand ini yang sekarang ini menjadi brand di Laziza. Oke, next. Nah, secara milestone ya, jadi sejak tahun 2015, kemudian sampai dengan saat ini sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Laziza, berdiri sejak tahun 2015, kemudian tahun 2016 pun kita sudah mampu membuat hampir 30 cabang, ya. Kemudian tahun 2011 kita sempat mendapatkan rekor muri, saat itu kita bikin acara cooking pizza untuk anak-anak, hampir 2.500 anak, dan mendapatkan rekor muri. Dan kemudian kita tahun 2016 Agustus kita melakukan rebranding, dari logo yang awalnya ayam membawa pizza gitu, Laziza Chicken and Pizza, kemudian kita berubah menjadi Laziza makan ayam rame-rame,
sejak Agustus 2019. Dan alhamdulillah tahun 2019 kemudian kita juga mendapatkan penghargaan juara partner GoFood Jawa Timur. Kemudian di tahun 2019 juga kita juga akhirnya mendapatkan penghargaan dari GrabFood sebagai terfavorit juga, restoran terfavorit untuk online. Mungkin akhirnya di sini saya diundang untuk bicara masalah itu. Oke, next. Ini penghargaan yang sudah kita dapatkan selama ini, Laziza sebagai restoran yang ya istilahnya bisnis kuliner yang baru, tetapi kami mampu untuk menorehkan prestasi dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oke, next. Sekarang ada sekitar 50 store yang existing, ada di hampir sekitar 15 kota di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, dan sempat kemarin juga ada di Tangerang, ada di Depok, tetapi karena ada COVID, sementara di Tangerang dan Depok kita tidurkan gitu ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan lagi. Oke, next. Ini penyebaran dari kota-kota yang ada, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, next. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke materi inti kita. Bagaimana sih kiat-kiat, terutama di sini Laziza menghadapi dampak COVID-19 yang hari ini mungkin akan kita sharingkan juga kepada teman-teman sekalian semua. Bagaimana kita dalam era yang cukup ya istilahnya musibah yang mungkin kita semua alami ya di UKM. Kalau dulu saya sudah menghadapi beberapa kali krisis atau ibaratnya saat itu ada krisis moneter tahun 98, tahun 2008 dan sebagainya. Nah, di sisi UKM masih tetap bertahan karena satu dolar naik yang paling kena masalah banyak mereka utang dolar gitu kan. Nah, tapi di era COVID-19 ini ya di musibah ini tidak pandang bulu, hampir semua sektor kena, nggak pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil pun kena. Ini memang membuat di luar daripada perkiraan kita semua, bahwa kita yang mungkin sektor UKM yang biasanya cukup tangguh, tetapi kemudian akhirnya juga ikut kena musibah yang tidak gampang untuk bisa menghadapinya. Ya. Jadi di bulan-bulan ini, kalau misalnya ada teman-teman yang usahanya masih bisa berjalan, masih profit, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kalau istilahnya target yang kita canangkan bukan lagi kita profit, istilahnya kita bisa bertahan aja, bisa BEP, katakan seperti itu, sudah luar biasa bagus dalam era kita menghadapi COVID ini. Oke, next. Nah, yang penting adalah semacam kita ini kalau misalnya kena musibah, atau misalnya kalau kita tuh sakit gitu ya, misalnya kita lagi kena demam, panas, mungkin yang paling bagus adalah yang mungkin kalau misalnya kita tanya ke dokter gitu ya, ke dokter spesialis atau ke dokter apa, panasnya sudah berapa lama, misalnya, oh kalau 1 hari oke, nanti kasih obat menurun biasa saja, 2 hari, 3 hari, mungkin sampai kalau 5 hari masih tetap panas, maka si dokter tersebut pasti akan mereferensikan untuk kita melakukan check up. Ya, check up artinya periksa darah lengkap untuk mengetahui sebenarnya kita ini sakit apa. Nah, sama seperti yang kita alami kemarin itu, di bulan Maret mungkin masih hangat-hangatnya COVID dan sebagainya, mungkin kita masih biasa, hangat, suhu tubuh nggak terlalu demam, kemudian akhirnya bulan April sudah mulai demamnya semakin meninggi, Mei apalagi jadi seperti itu, maka mau nggak mau kita juga harus melakukan satu semacam cek, ya. Jadi check up, istilahnya check up lengkap untuk mengetahui bagaimana sih bisnis kita. Nah, dalam bisnis, artinya yang harus kita lakukan apa sih check up? Ya kita harus mengetahui bagaimana menganalisa, mengetahui struktur daripada laporan keuangan kita. Bersyukurlah kalau di teman-teman yang sudah mampu sudah bisa membuat suatu laporan keuangan, dan di laporan keuangan tersebut bisa kita lihat data-datanya, sehingga akhirnya kita tahu sebenarnya kita ini lagi sakit di mana. Gitu ya. Apakah di sisi omsetnya atau di sisi cost-nya. Ya, jadi di revenue stream-nya atau di cost-nya. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Jadi memang sengaja ini saya bawa ke teman-teman untuk membahas materi seperti ini, karena kalau saya ditanya, Pak ini gimana, saya COVID ini bagaimana menghadapinya, saya akan sulit untuk menjawab seperti halnya seorang dokter yang ditanya, Pak ini demam, ini sakit apa? Pak dokter nggak akan bisa langsung memvonis dia sakit malaria, dia sakit katakanlah demam berdarah, dan sebagainya, sebelum mengetahui bagaimana data-data dari cek laporan darah, check up darah lengkapnya seperti itu. Kalau di bisnis berarti kita harus tahu cek dari kondisi laporan keuangan yang ada.
Sehingga mau nggak mau, kalau kita kepingin eksis ke depan, sustainable dan sebagainya, ingin berkembang menjadi besar, maka nggak mau UKM pun harus bisa belajar mengenai laporan keuangan, sehingga nanti akan belajar juga menganalisa, dan akhirnya tahu sebenarnya kita ini ada masalah di mana. Selain pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Tetapi awal mulai yang kita pahami adalah dari sisi laporan keuangan kita. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu studi kasus di outlet Laziza, yang dimana pada saat kita bulan Maret sudah mulai hangat-hangatnya COVID, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, seperti kita lihat di sini, laporan omsetnya turun drastis ya. Bulan Maret kita masih bisa menghasilkan omset sekitar 105 juta, tetapi bulan Juni sudah hampir turun 50%, tinggal 48 juta. Maka apa sih yang kita ketahui dari laporan keuangan ini selain omset, maka kita juga harus paham mengenai harga pokok produksinya, artinya HPP-nya seberapa. Dari situ kita juga akhirnya melihat bagaimana laba kotor yang dihasilkan. Ya, kemudian dari kos-kos juga kita harus tahu kos-kos kita ini sampai apa saja yang istilahnya itu yang masih membebani dari bisnis yang kita lakukan. Apakah beban marketingnya, apakah ini kalau beban e-commerce ini memang karena banyak transaksi lewat online, GoFood maupun GrabFood, maka di situ kita cantumkan fee yang kita berikan setiap transaksi yang ada. Ya. Kemudian beban penjualan di sini misalnya pengeluaran-pengeluaran yang kalau di restoran yang tidak dihitung di bill of material, jadi pengeluaran misalnya LPG, air, terus kemudian bahan-bahan baku yang tidak bisa kita masukkan ke dalam harga pokok produksinya. Beban operasional, jadi di sini kemudian ada beban gaji. Gaji ini juga berpengaruh sekali, gitu kan ya. Bagaimana istilahnya dalam kondisi yang saat ini gaji yang kita berikan kepada tim kita apakah masih sesuai dengan omset yang kita berikan. Maka dari pelajaran yang bisa kita lihat di sini dari laporan keuangan, meskipun omset turun di bulan April pun turun, maka masih bisa menghasilkan suatu semacam keuntungan. Begitu juga di bulan Mei, ya, omsetnya turun hampir 30%-an, tetapi juga masih untung. Begitu juga di bulan Juni. Mungkin dari analisa yang ada, bisa kita lihat di sini adalah yang paling mencolok yang kita lakukan perubahan-perubahan besar adalah dari sisi laba kotornya. Laba kotor awal bulan Maret sekitar 47, April sekitar 44, kemudian Mei akhirnya naik 54, dan Juni juga seperti itu. Mungkin pertanyaannya adalah, Pak, gimana kok bisa laba kotornya naik? Betul, saat itu memang kita akhirnya melakukan satu perubahan-perubahan. Nah, dalam kondisi sekarang ini yang paling nyata yang kita lakukan adalah kondisi supplier-supplier kita juga. Supplier-supplier kita ini juga di era COVID ini omsetnya juga turun, keuangan cash flow-nya juga akhirnya bermasalah, maka di sini akhirnya kita melakukan bargaining. Apakah Laziza punya uang, Pak, untuk misalnya melakukan bargaining? Memang Laziza tidak punya uang dalam hal seperti itu, tapi saat itu akhirnya kita melihat kita masih punya omset, kita masih punya istilahnya tim dan sebagainya, maka saat inilah kita melakukan bargaining. Jadi seperti contoh adalah cara pembelian ayam kita. Jadi selama ini memang Laziza mencari supplier bagaimana bisa membayar dalam tempo yang cukup lama, 2 minggu atau sampai 1 bulan gitu ya. Kalau sekarang minta 3 bulan atau 6 bulan, nonsen ya. Jadi yang 2 minggu atau sampai 1 bulan. Nah, tetapi otomatis si suppliernya juga menghitung ini kalau mundur otomatis dia juga akan minta labanya juga lebih karena ada mundurnya tadi. Maka akhirnya kemarin kita coba hitung, kalau saya bayar cash, berapa saya mendapatkan satu semacam keringanan. Akhirnya ternyata di ayam itu ada selisih. Biasanya kalau kita bayar mundur, itu mereka kasih harga per kilonya 28.500. Tetapi kalau misalnya kita coba untuk kayak semacam bikin lelang gitu ya, akhirnya ayam kalau kita bayar cash sekitar 24.500. Maka ada selisih sekitar 4.000. Nah, kalau 4.000 kita kalikan kalau misalnya kebutuhannya Laziza itu hampir 15.000 kilo atau 15 ton, ya, maka otomatis ini selisih yang cukup besar. Nah, akhirnya karena Laziza memang tidak punya duit untuk bayar cash, kita akhirnya mencoba untuk berkolaborasi dengan investor, kita sampaikan, ini kita ada selisih harga seperti ini, kalau kita beli gas seperti ini, kira-kira mau nggak kalau kita kasih bagi hasil sekian, gitu ya. Nanti otomatis Anda akan mendapat daripada uang investasi Anda taruh di deposito atau di bank yang nggak jelas, maka ayo kita ajak untuk investasi beli ayam ini. Akhirnya itu terjadi, akhirnya kita bisa melakukan penghematan yang cukup besar dari sisi sektor ayam, otomatis harga yang kita dapatkan lebih murah,
laba kotor akhirnya menjadi naik. Nah, ini nanti saya juga minta sharing apakah ada yang juga yang dilakukan oleh teman-teman seperti apa yang dilakukan oleh Laziza. Dan yang tak kalah penting adalah sini adalah dari sisi beban gaji. Terus terang memang di era normal kita masih memberikan gaji yang istilahnya mereka dalam bentuk yang ada tunjangan tetapnya, ada tunjangan variabelnya. Kemudian di era COVID ini otomatis itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya kita juga membuat satu kebijakan, nanti akan saya sampaikan di belakang hari, bagaimana mereka bergaji berdasarkan omset yang mereka dapatkan. Sehingga kalau omset semakin turun, maka juga gaji mereka juga akan turun. Ini juga akhirnya kita lakukan agar kondisi perusahaan kita tetap bisa profit. Ya. Nah, nanti kita coba sharing-sharing dari teman-teman, apakah ada juga yang melakukan hal semacam ini di era COVID ini. Ya dua hal itu ya, dari sisi revenue, kita melakukan perbaikan dari sisi gross profit-nya. Kemudian di sisi cost kita juga menekan biaya-biayanya, terutama di sini yang paling besar adalah biaya dari sisi sektor gaji, ya. Ya, jadi sektor gaji yang itu akhirnya kita sesuaikan sesuai dengan omset yang mereka dapatkan. Oke, ini sebagai studi kasus ya untuk laporan keuangan. Kalau kita bisa tahu semacam ini akan jauh lebih menarik untuk kita bisa mendapatkan data-data apa yang menjadi masalah di bisnis kita. Oke, next. Nah ini juga kita juga akhirnya juga punya data-data. Jadi kita di Laziza punya data-data yang melihat bagaimana struktur dari omset yang kita dapatkan, ya, dari revenue stream yang kita dapatkan. Jadi kalau di restoran itu ada istilahnya dine-in, jadi orang makan di tempat, take away itu orang beli kemudian dibawa pulang, gitu ya, ada delivery order, dan ada sebagainya. Data-data ini memang menunjukkan bahwa sejak bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Juli mengalami suatu penurunan yang cukup tajam. Karena apa? Saat itu ada larangan makan di tempat, tidak boleh harus ada protokol kesehatan, orang-orang juga takut keluar dan sebagainya. Maka DNI-nya cukup tinggi penurunannya, ya. Nah, kemudian untuk take away-nya juga sama karena mereka juga tidak berani ke restoran dan sebagainya, otomatis take away-nya juga cukup turun gitu ya. Nah, tapi akhirnya yang naik adalah dari sisi delivery order-nya. Jadi kita juga akhirnya setelah kita sulit untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan datang ke tempat, maka kita ciptakanlah suatu web order yang dimana kita broadcast-i, kita sapa pelanggan-pelanggan kita lewat WhatsApp dan sebagainya, akhirnya barang bisa dikirim dan kita kerjasama dengan Grab untuk kirimnya. Jadi meskipun kita nggak punya tim delivery, maka kita bisa kerjasamakan dengan Grab. Di situ ada langganan untuk Grab Send gitu ya, sehingga nanti ada diskon dan sebagainya, itu menyebabkan akhirnya mendapat kemudahan-kemudahan juga untuk pelanggan-pelanggan kita yang tinggal di rumah dan kita kirim lewat fasilitas-fasilitas seperti itu. Oke, next. Nah, kalau non-organik di sini memang di Laziza ada satu tim yang khusus yang untuk mendapatkan omset itu dari CRO atau sales gitu ya. Ya, kondisi normal mereka biasa mendapatkan event-event, mereka ke sekolah, ke kampus, ke perkantoran, ya ke komunitas istilahnya IGPKI, Himpaudi dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang kemarin ini memang semua banyak event-event yang dibatalkan. Jadi saya masih ingat saat itu harusnya di bulan sekitar bulan Juni atau Agustus harusnya kita ada event rekor muri sekitar 20.000 anak di Ponorogo. Kita sudah siapkan semua perangkatnya, tim-timnya, dan sebagainya untuk bisa menghadapi event besar itu, ternyata event itu digagalkan. Begitu juga ada event sekitar 50.000 anak IGTKI, ya, Ikatan Guru TK Indonesia di Jawa Timur, dan itu akhirnya juga gagal juga akibat adanya COVID ini. Maka harus ada satu langkah-langkah yang lain yang kita lakukan bagaimana supaya ini bisa sales ini bisa bertahan. Akhirnya kita bikin satu kegiatan basar. Jadi basar tiap hari hampir 3 kali tim kita itu melakukan basar di pagi jam 6 sampai jam 8, kemudian siang hari mereka ke kantor-kantor, seperti yang dilakukan oleh yang brand-brand besar itu, gitu ya. Jadi ke kantor-kantor membawa 20 paket, 30 paket untuk makan siang, dan sore hari keliling perumahan-perumahan untuk bisa tetap mempertahankan sales di sisi non-organik ini. Oke, next. Nah, ini yang e-commerce. Ternyata e-commerce pun, meskipun ini istilahnya itu mereka tidak makan di tempat, tapi kenyataannya memang terjadi penurunan cukup drastis. Ini yang paling terlihat di sosor kami yang dekat dengan kampus-kampus dan sebagainya, karena biasa anak-anak
sekolah atau anak mahasiswa senangnya lewat online, ada banyak diskon dan sebagainya, maka omset yang kita dapatkan seperti itu turun lumayan gratis sekali. Dan yang mungkin juga yang menyebabkan adalah karena mereka work from home, kerja di rumah, orang tua ada di rumah, mereka juga nggak kuliah dan sebagainya, maka di rumah mereka akhirnya masak dan sebagainya, maka kecenderungan untuk beli secara online akhirnya juga turun. Nah, data-data ini terus kita perbaiki dan kita terus untuk mengupdate bagaimana untuk bisa tetap omset-omset ini bisa kita dapatkan tidak sampai turun sampai gratis sekali lah atau seperti itu. Oke, next. Nah, bisa kita lihat sini ya, yang di Ponorogo itu kita dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu turunnya sekitar 54%. Tetapi di sini laba rugi di bulan Maret memang turun 7%, tetapi di bulan Mei masih ada kenaikan sekitar 11%. Mungkin masih ingat ada di beberapa Facebook teman-teman atau coach yang mengatakan seperti Pizza Hut gitu ya, omsetnya turun 6%, tetapi keuntungannya turun hampir sekitar 78%. Nah, kalau kita tidak punya laporan keuangan, kita pasti tidak akan juga tahu kira-kira apa penyebabnya. Mungkin nanti bisa diskusikan, nanti tanya, pasti ada yang tanya, Pak, gimana itu Pizza Hut? Omsetnya turun 6%, ya, omsetnya di sini turun 6%, tetapi keuntungannya bisa sampai turun 78%. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita coba akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Jadi artinya apa? Kita tidak akan bisa tahu permasalahan kita kalau kita tidak punya laporan keuangan untuk bisa melihat, seperti halnya Laziza ini ya. Jadi revenue-nya turun sampai 54%, tetapi kita masih bisa pertahankan di bulan Mei keuntungannya masih positif 11%. Oke, next. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, aktivitas marketing untuk bagi revenue stream. Jadi ini yang terus kita, karena ini menjadi problem saat ini di era COVID, omset turun drastis, maka mau nggak mau peningkatan di si sales harus ada. Jadi strategi-strategi marketing terus kita perbaiki, bagaimana melihat behavior, kebiasaan-kebiasaan baru yang ada di customer kita. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan di komposisi ini di bulan September 2019 sampai dengan September 2020. Ya, jadi kita juga akhirnya punya data-data semacam ini. Jadi kita bedakan bagaimana omset organik, non-organiknya maupun e-commerce. E-commerce sebenarnya cukup besar selama ini yang menunjang di Laziza, ya. Tetapi sekarang juga akhirnya mengalami penurunan juga dari sini. Oke, next. Nah, ini yang kita lakukan. Bagaimana setiap segmen-segmen itu kita buat satu semacam program ya untuk program marketingnya. Nah, di sales organik bagaimana mengundang orang untuk dine in, take away, dan alhamdulillah kalau dulu kita jam 8 malam harus ditutup, ya bukanya dibatasi dan sebagainya, kedatangan orang juga istilahnya banyak sekali ini. Nah, di bulan Agustus kemarin setelah kita lihat PSBB sudah mulai nggak terlalu ketat, maka kita luncurkan menu baru. Nah, di sini otomatis dengan menu-menu yang lebih membuat rasanya itu lebih istilahnya lebih enak gitu kan, karena memang kuliner harus seperti itu. Dengan kampanye no-no taste, jadi ada tesis baru yang kita keluarkan, membuat orang daya tarik, dan ini untuk menarik orang dengan promo-promo agar mereka mau makan di tempat maupun beli secara take away. Jadi ini promo-promo yang kita lakukan sejak bulan Agustus, sehingga di era COVID ini tetap kita tidak boleh diam, tetap berinovasi ya. Jadi kita keluarkan taste baru, produk-produk baru dengan istilahnya itu promo-promo yang menarik, sehingga akhirnya mampu untuk meningkatkan omset yang kemarin sempat sejak bulan April, Mei, Juni mengalami penurunan cukup drastis. Oke, next. Nah, satu lagi yang kemarin memang yang menjadi satu semacam program yang menarik yang di Laziza, dan alhamdulillah akhirnya hampir setiap hari Jumat omset kita itu hampir sama seperti hari Minggu. Biasanya kalau di restoran itu omset itu naik sekitar Sabtu Minggu. Kenapa? Karena weekend, orang istilahnya nggak masak di rumah, mereka beli makan di luar dan sebagainya. Tetapi yang menarik di setiap hari Jumat sekarang ini Laziza omsetnya itu bisa mengalahkan di hari-hari yang lainnya.
Karena pada saat itu akhirnya kita ciptakan suatu produk untuk berbagi. Di era COVID ini banyak orang yang punya masalah, kena PHK, dirumahkan, ya, panti-panti asuhan sepi dan sebagainya, gitu kan ya. Maka akhirnya kita ciptakanlah suatu kampanye yang baru, yaitu paket berbagi Laziza. Akhirnya kita ciptakan suatu produk-produk yang memiliki GB yang cukup tinggi, kemudian kita diskon, sehingga dengan harga per box ini cukup 5.000 bisa digunakan untuk berbagi. Artinya apa? Kita paham bahwa berbagi ini tetap kita punya lawan, ya, nasi bungkus yang sekitar 5.000 dan sebagainya, maka dengan kemasan yang cukup menarik, ya, menu yang menarik, saus dan seperti yang disukai oleh anak-anak juga, maka ini akhirnya kita ciptakan paket berbagi per 10 box hanya sekitar 50.000. Dan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa waktu kita kebanyakan, sehingga akhirnya omset di di hari Jumat dengan kampanye paket berbagi ini meledak, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi sempat saya cerita bagaimana mengoptimasi omset non organik. Kita punya tim-tim sales semacam ini, ya, di setiap store ada tim sales. Maka kalau dulu setiap hari mereka kunjungan ke sekolah karena tutup semua, ke kampus-kampus atau ke kantor tutup, maka setiap hari pagi, siang maupun sore mereka keliling ke kampung-kampung, ke pasar-pasar untuk misalnya menjajakan semacam ini. Ini adalah salah satu solusi bagaimana kita jemput bola ke masyarakat yang mereka mungkin nggak mau keluar, atau mungkin juga kita akhirnya mendapatkan titik-titik keramaian di mana banyak orang yang di pasar dan sebagainya, maka kita anukan tim kita ini seperti ini untuk salesnya. Oke, next. Ya, kita juga akhirnya menciptakan, karena ini kemarin juga gitu, kita kerjasama dengan salah satu EO yang biasanya mereka dapat orderan untuk istilahnya itu sekolah-sekolah anak-anak untuk acara team building dan sebagainya. Nah, di era ini sekolah tidak ada kegiatan sebagainya, maka bis-bisnya dirubah dan kemudian kerjasama dengan Laziza bikin bis kopi ambiar istilahnya. Jadi mereka kita ajak untuk rekreasi ke Batu, ya, ke tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Di situ kita kolaborasi dengan mereka mendapatkan menu-menu Laziza. Jadi ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Laziza, bagaimana memanfaatkan bis-bis yang tadinya yang mereka nggak dapat omset kegiatan-kegiatan rekreasi anak-anak, akhirnya kita ciptakan bis wisata ini. Gitu. Oke, next. Nah, yang di salah satu juga yang di e-commerce, kita akhirnya terus mencoba untuk melobi fintech-fintech yang sudah kerjasama dengan Laziza, maka ada dengan GrabFood, dengan GoPay, dengan GoFood dan sebagainya, untuk kita istilahnya kampanyekan bahwa kalau di Laziza ini banyak diskon, gitu kan ya. Jadi itu yang kita kampanyekan terus. Kalau misalnya yang sudah tahu Laziza, hampir setiap hari di menu Laziza di GrabFood atau GoFood itu mesti ada menu-menu diskonnya. Karena memang di era seperti ini, jangankan Laziza, yang lainnya aja, yang pisah yang biasa harga 50.000, mereka sekarang jual hanya sekitar 12.000, 13.000. Nah, itu yang akhirnya kita juga harus berkompetisi, berjibaku dengan pemain-pemain brand kuat, bagaimana kita akhirnya sekarang ya menurunkan sedikit GB kita, ya, tetapi bagaimana bisa mendapatkan omset yang lebih besar. Ya, salah satu tadi, GB itu bisa dibalas dengan kita mendapatkan suatu produk-produk dengan cara membeli yang berbeda, yang dulunya kita bayar tempo. Nah, karena selisih harga tempo dengan harga cukup mahal, maka sekarang kita lakukan dengan bayar cash. Nah, ini akhirnya kita kompensasi dengan banyak-banyak promo, sehingga akhirnya omset juga naik, tapi HPP masih bisa kita pertahankan. Jadi gitu ya. Oke, next. GP-nya masih kita pertahankan. Nah, ini yang tadi yang dari sisi cost, bagaimana Laziza juga membuat satu kebijakan ekstrim agar dapat bertahan. Dengan kondisi seperti ini, memang tidak ada solusi lain, karena omset juga turun, maka cost juga harus mengikuti. Jadi yang tadinya banyak kita melakukan kebijakan sistem gaji yang sifatnya fixed cost, akhirnya kita rubah menjadi variable cost. Oke, next. Ya, nah dengan cara seperti itu tadi bisa kita lihat gaji yang mengikuti dari sisi omset, maka otomatis akhirnya kita bisa pertahankan dari laba kita, karena itu harus kita pertahankan semua. Nah, kalau misalnya kita bisa sharing dari yang ada ini, tentunya teman-teman juga harus bisa membuat satu plan aktivitas apa yang kita lakukan, ya. Jadi memang
kita tidak boleh meratapi, istilahnya tidak boleh berkeluh kesah dengan kondisi saat ini. Jadi kemarin kita sampai bagi bagaimana tahapan kita, April, Juni adalah masa-masa survival modes, ya. Ini cash flow kita yang terus kita perbaiki, bagaimana di worst case kita terus kita perhatikan semua, ya. Kemudian Juli sampai dengan September yang kemarin yang sudah kita lewati masa defensif, ya kita mengevaluasi produk seperti saya katakan tadi, kita bernegosiasi dengan supplier dan sebagainya. Kemudian kita menciptakan menu high margin dan akhirnya kita bikin program Lazija Berbagi itu, ya, sehingga meskipun harganya seharusnya normalnya 10.000 atau 8.000, akhirnya kita bisa jual 5.000, tetapi Lazija masih mendapatkan keuntungan dikarenakan kita bisa mampu mendapatkan HPP yang bagus, gitu ya. Jadi harga-harga produk pembelian yang cukup bersaing, ya. Nah, sekarang kita masuki Oktober Desember ini masa-masa recovery. Kalau kita lihat dari kemarin 4 hari yang sudah berjalan bulan Oktober, alhamdulillah omset juga sudah mengalami satu perbaikan. Kita bangun tim kembali, mengontrak seluruh departemen dan divisi untuk apa? Untuk persiapan nanti, ya alhamdulillah, moga-moga aja sampai dengan akhir tahun, vaksin, kegiatan aktivitas sekolah, kampus sudah berjalan normal, maka otomatis kita harus siap dengan grow untuk perusahaan kita, mempersiapkan ekspansi dan sebagainya. Ini adalah satu tahapan yang sudah kita persiapkan bagaimana menghadapi era pandemi ini. Oke, next. Nah, ini ya, jadi fix menjadi variabel yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya Anda biasa menggaji karyawan, udah digaji setiap bulan, katakanlah 2,5 juta. Kalau dulu-dulu dengan era normal, itu masih bisa memungkinkan, tetapi dalam kondisi yang pandemi seperti ini, maka ini sulit sekali kita terapkan. Memang ini akan menjadi sulit juga, tetapi salah satunya adalah memacu teman-teman tim ini agar mereka lebih semangat, atau lebih istilahnya bagaimana bekerja betul-betul berdasarkan target, ya. Jadi akhirnya fix dirubah menjadi variabel. Semakin omsetnya tinggi maka juga akan mendapatkan penghasilan yang tinggi juga. Oke, next. Nah, jadi banyak sekali program-program selain tadi itu merubah dari fix ke variabel untuk memacu mereka kembali. Ya ini kita juga punya program challenge. Jadi akhirnya karena kita punya data-data mereka, omsetnya kita bikin challenge. Jadi setiap bulan kita pilih 2 store yang terbaik, mereka mendapatkan peningkatan omset secara nominal. Kemudian juga mereka yang bisa meningkatkan omset yang paling tinggi berdasarkan persentase. Maka challenge-challenge ini untuk terus membangkitkan mereka bahwa mereka kalau ingin mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka mereka harus meningkatkan omset mereka. Ditambah dengan bonus-bonus yang menarik untuk bisa mendapatkan ini semua. Oke, next. Nah, untuk menjaga juga, karena ada juga sebagian banyak yang karyawan yang gajinya turun dan sebagainya, kita juga program, bikin program sembako, gitu ya. Jadi untuk membuat ketahanan pangan di sisi karyawan, jadi mereka mendapatkan paket-paket sembako setiap bulannya. Terutama juga ada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan, mereka masih kita buat atau kita santuni dengan paket-paket sembako ini untuk menjadi komunitas. Karena bisa jadi ini nanti akan tumbuh, akan grow, maka mereka bisa kita libatkan kembali untuk membangun bisnis lebih lanjut. Oke, next. Nah ini yang kemarin juga untuk bagaimana kita persiapan grow kita, persiapan bagaimana ekspansi Lazija. Jadi selama ini Lazija dalam membuat satu kerjasama kemitraan dengan investor atau apa, mereka istilah investasi katakanlah untuk membangun satu store senilai hampir 600 sampai 1 M, maka ini akhirnya kita rubah. Dalam kondisi ini untuk mencari investor seperti itu sudah cukup sulit. Akhirnya kita membuat suatu program baru namanya 1000 retailer gitu ya. Jadi bagaimana berbisnis dengan mudah di rumah. Akhirnya yang kita punya, produk-produk yang kita punya itu, yang selama ini kita jual, kita pecah menjadi 4. Ada Lazija Ramai Pop Kitchen, ada Kopi Ambiar Kitchen, ada Lazija Arabian Food Kitchen, ada Lazija Fried Kitchen. Jadi kita akhirnya buat satu penawaran bagaimana mereka yang istilahnya itu dalam kondisi sekarang ini banyak ke PHK, yang mereka tidak punya pekerjaan, atau ada mahasiswa yang karena daring, atau mungkin belajar bisnis dan sebagainya, maka kita ciptakan ini tadi, program 1000 retailer ini.
Jadi setiap paket kita hanya jual sekitar 25 juta, mereka bisa kerjakan di rumah, atau mereka punya ruko, atau punya rumah usaha, ya, yang dimana kita buat paket komplit, semua sudah disediakan Laziza. Jadi mereka nanti akan kita daftarkan di GoFood, kita daftarkan di GrabFood, gitu kan ya. Dengan cara itu seperti akhirnya mereka nge-link ke dalam suatu sistem Laziza. Semua sudah kita settingkan, mereka tinggal memasak, masaknya pun juga kita sudah setting seperti kayak masak Indomie. Jadi ini semua hal yang mudah-mudah yang mereka bisa dapatkan kalau mereka menjadi reseller atau retailernya Laziza, gitu ya. Jadi ini salah satu program akhirnya bagaimana kita sekarang menghadapi untuk expand ini membangun store itu sulit, maka dengan cara-cara kita di rumah atau mereka dengan modal yang cukup fantasi yang sangat murah, mereka bisa kerjakan dan semua dikelola sendiri. Kalau dulu semua yang mengelola adalah Laziza, maka ini sekarang dikelola sendiri sebagai bentuk melatih mereka jadi entrepreneurship dengan melihat prestasi-prestasi Laziza yang sudah dapatkan, akses ke online yang juga mudah, ke fintech, maka ada satu kelebihan program ini. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini menciptakan peluang bisnis kuliah di rumah, penjualan melalui GoFood, GrabFood, investasi terjangkau mulai dari 25 juta saja. Ya, jadi ini semua ya, salah satu upaya-upaya yang sudah dilakukan Laziza dengan tahapan-tahapan yang sudah kita buat, maka semua sudah kita persiapkan. Jadi nanti mau sekarang ada istilahnya persiapan untuk grow dan sebagainya, maka Laziza juga sudah siapkan. Yang kemarin kita menghadapi masalah-masalah dari omset, kita akan cek terus bagaimana kondisi revenue stream kita, omset kita. Ya, kalau turun maka cost-nya bagaimana kita perbaiki. Maka mau nggak mau UKM kalau memang betul-betul istilahnya mau besar, mau maju ya, ini yang harus kita lakukan, terutama dalam hal bagaimana kita mampu juga membuat analisa keuangan di bisnis kita. Saya kira gitu, Mbak Natali Indri yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya. Semoga bisa menjadi satu insight atau masukan-masukan bagi teman-teman. Tapi saya juga sangat tertarik kalau nanti ada pertanyaan yang menarik dari yang kita sampaikan. Gitu, Mbak Indri. Terima kasih. Ya,